Halo mas, sapa gue dengan antusias. Gue nggak bisa menyembunyikan rasa senang gue saat ini. Saya sudah sampai. Itu satu-satunya kabar yang gue sangat nantikan saat ini, lebih dari apapun juga. Syukurlah, saya lega sekarang. Kamu baik-baik aja kan? Baik kok mas. Itu kok ribut di sana, ada apa? Teman-teman saya yang mas suruh kasih late surprise party udah datang. Weh, Git, pizzanya dateng nih, duitnya mana? Teriak Hanif. Dasar pengganggu. Gue pun berdecak malas karena teman-teman gue yang gak tahu kondisi itu. Weh, Git, pizzanya dateng nih, duitnya mana? Teriak Hanif. Dasar pengganggu. Gue pun berdecak malas karena teman-teman gue yang gak tahu kondisi itu. Kamu bisa temuin teman kamu dulu. Saya mau istirahat sebentar, nanti saya hubungi lagi. Selamat istirahat, Mas. Selamat bersenang-senang sama teman-teman kamu. Jangan sampai kecapean ya. Sampai nanti, Mas. Sampai nanti. Setelah teman-teman gue pulang dengan gelisah, gue kembali menunggu panggilan sambil membereskan segala kekacauan yang teman-teman gue buat. Gak lama gue mendapat notifikasi live dari akun Instagram suami gue yang baru. Di saat ID gue muncul, wajahnya mulai mengembangkan senyum. Kalau orang bilang LDR itu menyiksa, gue merasakannya sekarang. 2 minggu sudah berlalu. Setiap harinya di saat pagi waktu sana dan siang waktu sini, dia akan menghubungi gue. Tapi ini sudah menjelang malam di sini dan dia belum menghubungi gue sama sekali. Hal itu membuat gue gelisah. Mungkin suami kamu sibuk, kata nyokap mencoba menghibur. Gue hanya bisa menelungkupkan kepala gue di depan laptop dan berulang kali mengecek notifikasi di handphone gue dari dia. Tapi semua itu nihil. Chat gue bahkan gak di-read oleh dia. Tapi ini gak biasanya, mah. Protes gue gak terima. Kita gak tahu apa yang terjadi di sana. Jadi mending kamu berdoa agar dia baik-baik aja. Mata gue udah menggenang. Dia udah janji untuk selalu menghubungi gue. Tapi sekarang dia malah gak ngehubungin gue sama sekali. Waktu terus berlalu. Sampai jam di kamar menunjukkan waktu pukul 10:30 malam. Tapi masih belum ada kabar dari dia. Kamu tidur, udah malam. Siapa tahu besok dia nelpon lagi, kata nyokap membujuk. Tapi gue bersikeras untuk tetap menunggu. Saat nyokap gue menasehati gue yang tetap bersikeras, akhirnya layar laptop menyala menandakan ada panggilan skip dari suami gue yang langsung gue terima tanpa pikir panjang. Dan wajah dia kini menghiasi layar laptop gue dengan penampilan yang tidak serapih biasanya. Kamu belum tidur? Itulah pertanyaan yang dia lontarkan yang membuat air mata gue tumpah. Saya nunggu kabar dari Mas, kata gue sambil terisak. Nyokap gue pun meninggalkan gue di dalam kamar sendirian untuk memberikan gue dan suami gue privasi. Hei, jangan nangis, kata dia yang membuat isak tangis gue semakin kencang. Kenapa sih mas? Kasih kabar aja kayaknya susah banget, kata gue dengan kesal. Handphone saya jatuh di kampus dan mati total. Saya juga kalang kabut hari ini karena gak bisa hubungin kamu. Satu-satunya harapan saya cuma skip ini dan bener aja kamu masih online. Saya kan nungguin kabar dari mas. Iya, saya tahu. Tapi lain kali jangan nunggu selama itu. Di sana pasti udah larut banget kan? Kasihan anak kita. Saya kangen. Saya juga. Jadi tolong hapus air mata kamu buat saya, kata dia yang membuat gue menghapus air mata di wajah gue dengan kasar. Maafin saya yang udah bikin kamu nunggu ya. Besok harus beli HP baru pokoknya, gak mau tahu. Yes, my queen. Sekarang kamu tidur, oke? Iya, om, jawab gue yang membuat dia mengulum senyum geli. Udah lama saya nggak dengar kamu manggil saya dengan sebutan itu. Ya udah, saya panggil om lagi aja. Nanti anak kita nggak kenal bapaknya kalau kamu manggil saya om. Ada pengaruhnya. Sudah sana tidur. Nanti kalau keterusan bisa sampai pagi. Saya tutup panggilannya sekarang ya.
Setelahnya dia mengakhiri panggilannya dan langsung offline yang membuat gue mendengus kesal. Tapi seenggaknya sekarang gue udah tahu kalau dia baik-baik aja. Hari ini gue menjalani pemeriksaan terakhir sebelum rencana keberangkatan. Hari ini juga akan ada keputusan apakah gue akan berangkat sesuai jadwal, diundur, atau bahkan gak akan berangkat sama sekali. Gue memandang dokter Tenadia dengan rasa was-was. Di dalam hati gue berdoa agar gue bisa berangkat sesuai jadwal. Smile milik dokter cantik ini membuat gue sama sekali gak bisa membaca tentang hasil pemeriksaan yang dilakukannya. Juga petugas laboratorium, apakah hasilnya baik atau malah buruk. Nyokap gue yang mendampingi gue saat ini pun terlihat harap-harap cemas. Mana dok? Mohon maaf, saya rasa kita masih harus menunggu sampai 2 minggu lagi. Ujar dokter Tenadia yang membuat hati gue terasa mencelos. 1 bulan terakhir ini adalah 1 bulan yang paling menyiksa untuk gue. Bahkan melebihi hari-hari gue menyusun skripsi. Gue ngerasa hampa. Dok, tolong, apa nggak bisa ada cara lain? Tanya gue dengan memohon. Air mata gue hampir nggak terbendung mendengar keputusan yang dokter Tenadia buat. Penerbangan selama 14 jam akan membahayakan kondisi anak Anda. 2 janin lain mungkin akan kuat, tetapi 1 janin lainnya itu terlalu beresiko. Jelas dokter Tenadia yang membuat air mata gue keluar. Gue ingin ketemu dengan suami gue melebihi apapun saat ini, tapi gue gak bisa egois dengan membahayakan kondisi salah satu anak gue. Suara panggilan dari HP membuat gue mengalihkan perhatian dari dokter Tenadia, dan nama suami gue terpampang di dalam layar. Saya sudah mengirimkan email ke suami Anda untuk penjelasan kondisi Anda saat ini, ujar dokter Tenadia. Setelah menghapus air mata gue dengan kasar, gue memilih untuk keluar ruangan dokter Tenadia dan mengangkat panggilan suami gue. Halo mas, jangan memaksakan diri untuk berangkat kalau kamu tahu itu beresiko untuk kamu ataupun anak kita. Saya nggak ingin kalian kenapa-napa. Tapi mas, untuk kali ini saya mohon jangan bantah omongan saya. Gue sebetulnya kecewa dengan hasil pemeriksaan, tetapi apa boleh buat jika keselamatan anak gue yang dipertaruhkan. Gue juga gak ingin mengambil resiko berlebih. Mau sampai kapan gak ngejawab panggilan suami kamu? Tegur nyokap gue saat gue menghabiskan makanan gue. Sudah 2 hari ini, gue mengabaikan panggilan dari suami gue. Sejak keputusan yang dokter Tenadia buat, gue merasa kecewa dengan diri gue sendiri karena gue yakin dia pun menginginkan gue untuk cepat pergi menyusulnya. Gue sudah menuruti segala hal yang dokter Tenadia bilang, tetapi pada akhirnya gue tetap harus menunggu lebih lama. Benarnya gak ada gunanya juga kamu ngediamin suami kamu gini. Yang ada dia semakin khawatir di sana sama kamu. Kata nyokap gue mencoba menasehati. Bersedih boleh, tapi jangan lama-lama juga. Kondisi kamu itu pengaruh buat anak kamu juga. Kalau nanti malah semakin diundur, bahkan keburu kamu melahirkan di sini gimana? Emang suami kamu bisa pulang? Tanya nyokap gue yang membuat gue cukup merasa tertampar. Dan di saat ada panggilan dari suami gue pun langsung mengangkat panggilan itu. Akhirnya kamu angkat juga, kata dia yang membuat gue segera pergi ke balkon agar nyokap gue gak mendengar pembicaraan gue. Maaf mas, cicit gue dengan nada penyesalan yang cukup kentara. Dokter Tenadia bilang apa lagi kemarin? Tanya dia tanpa menggubris permintaan maaf gue barusan. Saya disuruh melanjutkan terapinya. Gak ada lagi. Cuma itu, jawab gue. Setelahnya cuma ada keheningan. Gue yakin dia lagi bingung untuk memulai kembali percakapan. Mas, saya kangen. Saya juga. Tahan sebentar lagi, oke? Jangan terlalu stres yang bikin kondisi kamu menurun. Coba pintu Doraemon beneran ada ya? Gue bisa mendengar dia mendengus geli di sana yang membuat gue mengulum senyum. Gue bahkan bisa membayangkan lengkungan senyumnya dengan jelas saat ini.
Tontonan kamu udah ganti sekarang, bukan drama lagi, tanya dia heran. Iya mas, abisnya suka ngiri sama pemainnya yang mesra-mesraan. Saya kan jomblo. Jomblo? Tanya dia dengan penuh penekanan yang membuat gue tahu kalau gue udah salah ucap. LDR maksudnya. Lagian gak ada yang percaya juga kalau saya jomblo, apalagi dengan 3 anak di perut begini. Gak tahu kalau mas di sana yang bisa ngaku-ngaku masih single. Gue dengan penuh sindiran di akhir kalimat. Cincin pernikahan kita saya pakai terus. Lagian status saya bapak 3 anak kata kamu. Masih inget toh? Ingatan saya cukup kuat. Syukurlah kalau gitu. Saya kangen. Kamu udah bilang tadi. Gak boleh emang kalau bilang lagi, tanya gue dengan merajuk. Boleh kok asal kamu senang, timpal dia. Saya harus kuliah. Dosennya galak gak mas? Kamu ngeledek saya? Tanya dia yang membuat gua kicep. Dia kayaknya terlalu sensitif dengan kata dosen galak. Padahal gue murni bermaksud bertanya tanpa niatan untuk meledek sedikit pun. Selamat kuliah ya ayah, kata gue pada akhirnya. Dan langsung menutup panggilannya dengan perasaan yang lebih baik. Lain, suara notifikasi membuat gue segera membuka notifikasi pesan dari suami gue. Saya berangkat dulu bun, jaga kesehatan. Gak tahu kenapa gue ngerasa beratus kupu-kupu lagi terbang di perut gue saat ini dengan pesan yang dikirim sama dia. Saya tunggu aslinya saat kamu sampai sini.